Salam jumpa anak-anakku sekalian, bertemu kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5 Sekolah Dasar. Dan hari ini kita akan belajar materi pelajaran kelima, yaitu tentang Daud, anak gembala, jadi raja besar, pemersatu bangsa. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai aktivitas belajar kita, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi dan menuntun umat-Mu melalui tokoh-tokoh yang Engkau pilih. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal pendampingan-Mu lewat tokoh Daud. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Daud membantu kami mengenal Engkau dan diri kami sendiri, sehingga kami dapat tumbuh dan berkembang sesuai rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menceritakan kisah Raja Daud dan meneladani sikap baik Raja Daud. Nah, anak-anakku sekalian, Daud adalah tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan sangat dikasihi Allah. Daud adalah nenek moyang Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Yesus seringkali disebut atau dipanggil Yesus anak Daud. Daud lahir kira-kira tahun 1004 sebelum Masehi di kota Bethlehem. Jika sekarang tahun 2021 berarti sudah 3025 tahun yang lalu Daud lahir di dunia. Ayahnya bernama Isai dan ibunya bernama Nahas. Berikut adalah daftar nama anak-anak Bapak Isai yang berjumlah 8 anak laki-laki, yaitu Eliab, Abinadab, Simea, Natanel, Radai, Osem, Natan, dan Daud. Dari daftar tersebut kita dapat mengetahui bahwa Daud adalah anak bungsu dan saudaranya ada 7. Daud sangat tampan dan elok. Ia adalah seorang gembala domba dan memiliki keterampilan memainkan seruling dan kecapi, juga pandai berperang. Allah mengutus Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja Israel, menggantikan Raja Saul. Sebab Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, telah tidak setia dan berbuat sombong serta mementingkan dirinya sendiri. Nah, anak-anak, ibu guru akan mengajak kalian semua untuk menyimak kisah dari Raja Daud yang diambil dari kitab 1 Samuel bab 16 ayat 14 sampai 23, dilanjutkan bab 17 ayat 55 sampai 58 dan bab 18 ayat 5 sampai 30 dan 2 Samuel bab 5 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan bab 11 ayat 1 sampai 27 dan bab 12 ayat 24. Mari kita bersama-sama mendengarkan kisah tentang Raja Daud. Pada masa pemerintahan Raja Saul, Allah mengutus Samuel untuk pergi ke Bethlehem dan menemui Bapak Isai. Pada waktu Samuel melihat anak Isai yang tampan-tampan, Tuhan bersabda, "Akulah Tuhan, aku tidak menilai orang dari penampilannya. Aku memandang hati orang dan melihat yang tak bisa dilihat orang." Ketika Samuel melihat ketujuh anak Isai, ia berkata, "Tuhan tidak memilih satupun dari mereka ini. Apakah kau masih mempunyai yang lain?" Maka dipanggillah anak Isai yang bungsu yang sedang menggembalakan domba di padang bernama Daud. Daud sangat tampan dan sangat kuat. Tuhan bersabda, "Inilah dia." Samuel mengambil minyak dan mencurahkannya ke atas kepala Daud. Artinya Daud terpilih menjadi raja. Tuhan telah memilih rajanya, tetapi belum saatnya memberitahukan hal itu kepada bangsa Israel.
Daud sering dipanggil ke istana kerajaan untuk bermain kecapi bagi Raja Saul ketika ia sedang mengalami tekanan atau kesedihan. Raja Saul terhibur oleh permainan kecapi dari Daud. Suatu saat pun, Daud ikut berperang melawan musuh. Dalam menghadapi bangsa Filistin, Saul dan tentaranya mengalami banyak hambatan di dalam peperangan. Seorang tentara Filistin bernama Goliat telah menakutkan tentara Saul. Goliat badannya sangat besar, seperti seorang raksasa. "Hahaha, aku tahu kalian orang Israel hanyalah tentara pengecut. Tuhanmu itu lemah, ia tidak bisa menolongmu," kata Goliat mengejek. Mendengar hinaan Goliat yang keterlaluan, Daud menjadi geram. Daud menemui Saul. "Izinkanlah aku melawan Goliat. Aku tidak ingin umat Allah menjadi pengecut," kata Saul. "Kau tidak bisa melawan, kau masih terlalu muda." Tetapi Daud meyakinkan Saul bahwa ia terbiasa melawan binatang buas. Kemudian Saul pun mengizinkannya. Daud keberatan menggunakan pakaian perang. Ia tetap menggunakan pakaian gembala dan senjatanya adalah ketapel. Daud memilih 5 buah batu yang licin dari dasar sungai. Kemudian Daud mendekati orang Filistin itu. Ketika Goliat melihat Daud, ia berkata, "Tentara macam apa ini? Majulah, maka aku akan memberikan tubuhmu kepada burung-burung." Daud berkata, "Dengan kekuatan Tuhan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Goliat mendekati Daud, tetapi Daud lari dengan cepat ke arah Goliat. Daud mengisi ketapelnya dengan batu, memutarnya dan mengarahkan tepat ke dahi Goliat. Maka jatuhlah Goliat dan Daud segera membunuhnya. Daud berhasil mengalahkan Goliat, panglima besar bangsa Filistin. Maka ia pun dipuja-puja oleh rakyat Israel. Kemenangan Daud membuat Saul menjadi cemburu dan iri. Ia begitu benci kepada Daud. Saul selalu mengancam kehidupan Daud. Saul seringkali hendak membunuh Daud. Namun Saul selalu gagal sebab Tuhan selalu melindungi Daud. Dan berulang kali Daud memaafkan Saul. Meskipun Saul membenci Daud, namun Daud bersahabat dengan anaknya yang bernama Yonatan. Akhirnya pada peperangan melawan bangsa Filistin kembali, Saul dan Yonatan tewas terbunuh. Setelah kematian Saul, Daud diurapi menjadi Raja Yehuda oleh Samuel di Hebron. Daud menjadi raja atas Israel pada usia 30 tahun. Pada saat Daud memerintah, terjadi perang sipil antara pasukan Daud dan pasukan Isyobet anak Saul. Setelah Isyobet terbunuh, Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Lalu Daud memindahkan pusat kerajaan dari Hebron ke kota Yerusalem. Tabut perjanjian pun dipindahkan ke Yerusalem. Daud menjadi raja untuk seluruh Israel dan menjadi raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Namun Daud membuat kesalahan, yaitu merebut istri Uria dengan cara yang tidak pantas. Maka Nabi Natan diutus Tuhan untuk menegur Raja Daud atas kesalahannya. Daud mengakui kesalahannya, menyesalinya, dan bertobat atas semua dosa yang dilakukannya. Demikianlah
Kisah tentang Raja Daud. Daud memimpin Israel selama kurang lebih 40,5 tahun dan meninggal pada usia 70 tahun. Daud menulis banyak kitab Mazmur. Nah, anak-anakku sekalian, Daud berhasil menjadi raja atas seluruh suku-suku di Israel dan merupakan raja bangsa Israel yang terbesar sepanjang sejarah Israel. Di bawah kepemimpinannya, Israel menjadi bangsa yang sangat sejahtera dan jaya. Keberhasilan Daud menjadi raja atas seluruh Israel serta janji Allah akan lahirnya seorang Mesias dari keturunannya menjadi kenangan dan harapan di tengah situasi bangsa Israel yang mengalami kesulitan. Dari kisah tadi kita dapat menemukan kebaikan-kebaikan Daud atau teladan yang dapat kita contoh, yaitu Daud adalah seorang pendoa. Dia pemaaf, tidak dendam pada Saul yang selalu ingin membunuhnya. Rendah hati, mau bertobat, menyukai musik dan seni yang indah, pemberani dan juga murah hati. Tetapi ada juga kekurangan Daud sebagai manusia, yaitu Daud mengambil Batsheba istri Uria dengan cara yang licik. Ia menempatkan Uria dalam barisan terdepan agar cepat terbunuh dalam perang, lalu menghitung pasukannya dan kurang percaya pada Tuhan dan bertindak kejam. Atas segala kesalahan Daud, Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegur dan mengingatkan Daud agar bertobat. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kehidupan bangsa Israel, Allah adalah pemimpin mereka. Raja atau pemimpin bangsa seperti Saul, Daud adalah wakil Allah yang sepenuhnya menjalankan kedaulatan dari Allah. Pemimpin atau raja yang baik merupakan lambang kehadiran dan penyertaan Allah di tengah-tengah umatnya. Kesetiaan bangsa Israel dan para pemimpinnya kepada Allah akan selalu mengantarkan mereka untuk merasakan kehadiran Allah yang menolong dan menyelamatkan mereka. Untuk mengingatkan Daud akan kekuasaan Allah, maka dibuatlah perjanjian sebagai berikut. Yang pertama adalah Allah telah mengangkat Daud sebagai raja dan menempatkan Daud di atas tahta kepada bangsa Israel, maka Allah tetap memberikan tempat kepada Daud untuk hidup menetap. Yang kedua adalah Daud akan diberi keturunan yang besar. Yang ketiga adalah keturunan Daud akan diberkati dan anak kandung Daud akan mendirikan rumah bagi Allah. Anak Daud akan diangkat menjadi anak Allah dan kerajaannya akan kokoh selamanya. Dan keempat, Allah juga akan menyertai Daud selamanya. Sebagaimana Raja Daud, jika kita pernah mengalami menjadi ketua, pemimpin, atau pengurus dalam suatu kelompok, tentu kita dituntut untuk memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya adalah memiliki sifat atau sikap rendah hati, selalu dekat dengan Allah, bijaksana, adil, mau melayani, dan mau menjadi teladan serta bersikap murah hati. Jiwa dan semangat kepemimpinan dipengaruhi oleh keluarga. Orang tua kita adalah pemimpin kita di dalam keluarga. Nasihat dan petuah mereka pantas kita taati. Kita pun dapat berkomunikasi dengan mereka, terutama jika ada hal-hal yang kurang kita mengerti. Perjuangan, pengorbanan, dan kepedulian mereka dapat kita jadikan sebagai suatu keteladanan dalam hidup kita. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang Daud, dan pertanyaan refleksi untuk kita adalah, apakah saya mampu menjadi pemimpin yang baik? Pada materi ini ada tugas kompetensi dasar 3.3 sebanyak 15 nomor. Silakan kalian mencatat di buku catatan kalian dan kerjakan di situ dan segera kumpulkan ketika sudah selesai mengerjakan tugas tersebut. Kita akan mengikuti pembelajaran pada video berikutnya dan tetap semangat belajar dan mengerjakan tugas-tugas tepat pada waktunya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.